Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Ketika Yuda dan Desi berdiri di depan sebuah rumah kecil yang tampak sederhana, namun menenangkan. Rumah itu berada di pinggir kota, jauh dari hiruk pikuk kendaraan dan kebisingan manusia. Udara di sekitarnya terasa lebih segar, dengan deretan pohon yang berdiri seolah menjadi pagar alami. Desi tersenyum tipis, matanya berbinar penuh harapan. "Mas, aku suka tempat ini," ujarnya pelan. Yuda mengangguk sambil menyilangkan tangan di dada. "Lumayan, harganya juga masuk akal. Kita bisa mulai hidup baru di sini." Mereka baru saja menikah 2 bulan yang lalu. Keinginan untuk memiliki rumah sendiri membuat mereka bersemangat, meskipun harus memilih lokasi yang agak jauh dari pusat kota. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan halaman belakang yang cukup luas. Namun, bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Seorang pria paruh baya yang menjadi perantara penjualan rumah itu berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya tampak ramah, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kalau sudah cocok, rumah ini bisa langsung ditempati, katanya. Yuda mengangguk mantap. "Kami ambil, Pak." Desi menoleh sekilas ke arah belakang rumah. Di kejauhan, ia melihat semacam cekungan tanah yang dikelilingi pepohonan rindang. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, tetapi ia tidak tahu apa. "Pak, itu apa ya di belakang?" tanya Desi. Pria itu tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Oh, itu sendang. Namanya sendang wangi asih." "Sendang?" ulang Desi pelan. "Ya, semacam mata air alami. Sudah ada sejak lama," jawabnya. Yuda tersenyum santai. "Wah, bagus juga. Bisa jadi tempat santai." Namun, pria itu tiba-tiba menggeleng perlahan. "Ada sedikit pantangan di sini." Desi langsung menatapnya dengan serius. "Pantangan apa, Pak?" "Masukkan teh keluarga di sini percaya. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama di sekitar sendang itu," katanya dengan nada lebih pelan. Yuda tertawa kecil. Itu mah memang sudah seharusnya, Pak. Bukan karena pantangan, tapi karena kebersihan." Pria itu tersenyum tipis, tetapi tidak ikut tertawa. "Ya, benar. Tapi di sini, orang-orang sangat menjaga hal itu. Sudah ada beberapa kejadian aneh dulu." Desi merasa sedikit merinding. "Kejadian aneh?" "Sudahlah, mungkin hanya cerita lama," jawabnya singkat. Seolah tidak ingin melanjutkan, Yuda menepuk bahu Desi. "Jangan dipikirkan. Yang penting rumahnya bagus." Desi mencoba mengangguk, meskipun perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. 2 minggu kemudian, mereka resmi pindah ke rumah itu. Hari-hari pertama terasa menyenangkan. Desi sibuk menata rumah, sementara Yuda mulai kembali bekerja seperti biasa. Setiap pagi, udara segar menyambut mereka, dan suara burung menjadi musik alami yang menenangkan. Namun, semakin lama, Desi mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap sore menjelang maghrib, suasana di sekitar rumah terasa berubah. Angin yang berhembus membawa aroma yang tidak biasa harum, tetapi aneh, seperti campuran bunga dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu sore,
Desi berdiri di dapur sambil mencuci piring. Ia menghirup udara perlahan. Aroma apa ini? Gumamnya. Ia berjalan keluar menuju halaman belakang. Aroma itu semakin kuat. Matanya tertuju pada arah sendang. Pepohonan di sana bergoyang pelan, meskipun angin di sekitarnya tidak terlalu kencang. Entah mengapa, Desi merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik bayangan pohon. Desi, suara Yuda membuatnya tersentak. "Iya, Mas," jawabnya cepat. "Ngapain di belakang sendirian?" tanya Yuda sambil menghampiri. Desi ragu sejenak. "Mas, kamu tidak mencium sesuatu?" "Mencium apa?" Yuda mengernyit. "Harum, tapi aneh." Yuda menarik napas dalam-dalam. Tidak ada apa-apa. Mungkin cuma bunga. Desi mengangguk pelan, meskipun hatinya belum sepenuhnya tenang. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Suatu malam, Desi terbangun karena suara seperti percikan air. Ia membuka mata perlahan dan mendengarkan. Cip, cip, cip. Suara itu seperti air yang menetes, tetapi terdengar jelas dari arah belakang rumah. Desi duduk di tempat tidur. Mas Yuda," bisiknya. Yuda terbangun dengan malas. "Kenapa? Kamu dengar tidak?" "Dengar apa?" "Itu suara air." Yuda menghela napas. Paling dari kamar mandi, tidur saja. Namun Desi tahu, suara itu bukan dari dalam rumah. Dengan hati berdebar, ia berjalan perlahan menuju jendela. Tirai ia buka sedikit di luar gelap. Namun suara itu semakin jelas. Cip, cip. Tiba-tiba, Desi melihat sesuatu. Seperti bayangan, seseorang berdiri di kejauhan. Tepat di arah sendang tubuhnya kaku. Nafasnya tertahan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi terasa menatap ke arahnya. "Mas," suara Desi bergetar. Yuda bangun dengan kesal. "Apalagi sih? Di luar ada orang." Yuda langsung berjalan ke jendela dan membuka tirai lebih lebar. "Tidak ada siapapun." "Halah, tidak ada apa-apa," katanya. Desi menggeleng. "Aku lihat tadi." "Sudah, kamu kecapekan," potong Yuda. Ia menutup kembali tirai dan menarik Desi kembali ke tempat tidur. Namun, malam itu Desi tidak bisa tidur. Perasaan diawasi terus menghantuinya. Keesokan harinya, Desi mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Saat sedang menyapu halaman belakang, ia melihat kantong sampah yang cukup penuh. "Mas, sampahnya dibuang kemana?" tanya Desi. Yuda yang sedang duduk santai menjawab, "Buang saja di belakang. Nanti juga diangkut." Desi menoleh ke arah sendang. "Di dekat situ?" "Iya, tidak apa-apa. Lagian jauh juga dari rumah." Desi teringat ucapan pria penjual rumah itu. "Jangan membuang sampah di dekat sendang, Mas. Katanya tidak boleh." Ucap Desi ragu. Yuda tertawa kecil. "Kamu percaya begituan?" Desi terdiam. "Sudahlah, itu cuma mitos orang kampung," lanjut Yuda santai. Tanpa menunggu jawaban, Yuda mengambil kantong sampah itu. "Biar aku saja yang buang." Desi ingin mencegah, tetapi entah mengapa suaranya tertahan. Ia hanya bisa melihat Yuda berjalan ke arah sendang,
Langkahnya pelan, lalu menghilang di balik pepohonan. Beberapa menit kemudian, Yuda kembali dengan ekspresi biasa saja. "Sudah," katanya singkat. Namun, Desi memperhatikan sesuatu. Baju Yuda sedikit basah di bagian bawah, seolah terkena air. "Mas, kamu habis ke air?" tanya Desi. "Tidak," jawab Yuda cepat. "Ini basah." Yuda melihat ke bajunya, lalu mengernyit. Mungkin kena rumput basah." Desi tidak berkata apa-apa lagi. Namun sejak saat itu, aroma harum yang aneh semakin sering muncul. Dan malam harinya, suara tetesan air itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu telah terusik. Sesuatu yang selama ini diam, kini mulai bangkit. Sejak hari Yuda membuang sampah di dekat sendang wangi asih, suasana di rumah itu berubah secara perlahan namun pasti. Awalnya hanya hal-hal kecil yang terasa janggal. Tetapi semakin hari, kejanggalan itu menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Desi adalah orang pertama yang merasakannya. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa dingin, lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Ia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan, namun langkahnya terhenti ketika mencium sesuatu. Aroma itu kembali muncul. Harum, lembut, seperti bunga yang baru mekar. Namun entah mengapa, aroma itu membawa perasaan tidak nyaman. Desi menoleh ke segala arah. "Mas, kamu nyalakan pengharum ruangan?" tanyanya. Yuda yang masih setengah mengantuk keluar dari kamar. "Tidak, ini bau apa ya?" Yuda menghirup udara. Kali ini ia terdiam sejenak. "Iya, ada bau juga," katanya pelan. Desi menatapnya. "Kan aku bilang." Yuda mencoba tersenyum, meskipun wajahnya tampak sedikit tegang. Mungkin dari luar angin saja. Namun dalam hatinya, Yuda mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Hari itu berjalan seperti biasa, namun ketika sore mulai datang, suasana kembali berubah. Langit tampak lebih redup dari biasanya, seolah tertutup kabut tipis. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang kini semakin kuat. Desi menutup jendela dengan cepat. "Mas, aku tidak suka bau ini," katanya. Yuda yang sedang duduk di ruang tamu mencoba bersikap tenang. "Sudah, jangan dipikirkan." Namun tiba-tiba, cip-cip, suara tetesan air itu terdengar lagi. Kali ini jelas berasal dari dalam rumah. Desi langsung merinding. "Mas, itu suara apa?" Yuda berdiri dan berjalan ke arah dapur. Ia memeriksa keran, tetapi tidak ada yang bocor. Suara itu tetap terdengar. "Cip, cip. Dari mana sih?" gumam Yuda. Mereka saling berpandangan. Suara itu seperti berpindah-pindah. Kadang terdengar dari dapur, lalu dari ruang tamu, lalu dari arah kamar. "Mas, jangan-jangan..." Suara Desi melemah. Yuda menatapnya. "Jangan-jangan apa?" Desi menggeleng. Ia tidak berani melanjutkan. Malam itu, mereka mencoba tidur lebih awal. Namun tidur tidak datang dengan mudah.
Sekitar pukul 2 dini hari, Yuda terbangun. Tenggorokannya terasa kering. Ia memutuskan untuk mengambil air minum di dapur. Langkahnya pelan agar tidak membangunkan Desi. Saat melewati ruang tamu, ia berhenti. Lantai di sana tampak basah. Yuda mengernyit. Aneh, gumamnya. Ia menunduk dan menyentuh lantai. Air. Dari mana air ini? Pikirnya. Cip, suara itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Yuda perlahan mengangkat kepalanya. Di ujung ruang tamu, tepat di dekat pintu belakang, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Pakaiannya tampak basah, meneteskan air ke lantai. Yuda membeku, nafasnya tertahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi. Namun perlahan, perempuan itu menggerakkan kepalanya. Sedikit demi sedikit, seolah ingin menoleh. Siapa di situ? Suara Yuda bergetar. Perempuan itu berhenti. Lalu, dalam satu gerakan cepat, kepalanya menoleh setengah. Namun wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya bayangan gelap dengan mata yang samar. Yuda mundur, selangkah, pergi. Bisiknya. Tiba-tiba, perempuan itu menghilang. Begitu saja. Seperti tidak pernah ada. Yuda terdiam, tubuhnya gemetar. Pagi harinya, Yuda tampak pucat. Desi langsung menyadarinya. Mas, kamu kenapa? Yuda ragu untuk bercerita, namun akhirnya ia menghela napas panjang. Aku lihat sesuatu semalam. Desi langsung menegang. Apa? Perempuan basah di ruang tamu. Wajah Desi langsung pucat. Aku juga. Yuda menatapnya. Kamu juga apa? Aku mimpi. Ada perempuan berdiri di dekat tempat tidur. Bajunya basah dan dia menatap aku. Suara Desi bergetar. Mereka saling diam. Untuk pertama kalinya, Yuda tidak bisa lagi menyangkal. Hari itu, Desi memutuskan untuk bertanya kepada salah satu tetangga, seorang ibu tua yang rumahnya tidak jauh dari sana. Ibu, saya mau tanya, kata Desi hati-hati. Ada apa nak? Jawab ibu itu. Sendang di belakang itu. Sebenarnya kenapa ya? Wajah ibu itu langsung berubah. Kalian tinggal di rumah itu ya? Tanyanya. Desi mengangguk. Ibu itu menghela napas panjang. Dulu, tempat itu sering dipakai orang untuk mengambil air. Tapi juga tempat yang dijaga. Dijaga? Desi menelan ludah. Ada yang menunggu di sana. Orang-orang bilang penunggunya perempuan. Desi merinding. Makanya ada pantangan. Jangan mengotori tempat itu, apalagi membuang sampah. Jantung Desi berdegup kencang. Kalau dilanggar, tanyanya pelan. Ibu itu menatapnya dalam-dalam. Dia akan ikut. Desi terdiam. Dan biasanya tidak hanya menampakkan diri. Lanjut ibu itu. Apa maksudnya, Bu? Dia akan membuat orang yang melanggar merasa tidak tenang, bahkan bisa sakit. Desi langsung teringat Yuda. Bu, kalau sudah terjadi, bagaimana? Ibu itu berpikir sejenak. Biasanya,
Orang minta bantuan Mbah Sutrisno. Mbah Sutrisno, ulang Desi. Iya, beliau orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Rumahnya agak jauh dari sini, tapi masih satu daerah. Desi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Malam itu, gangguan kembali terjadi. Namun kali ini lebih nyata. Pintu belakang terbuka sendiri. Angin masuk membawa aroma harum yang kini terasa menyengat. Dan suara tetesan air tidak lagi terdengar dari kejauhan, melainkan dari dalam kamar. Mereka cip cip cip. Desi memegang tangan Yuda erat-erat. Mas, dia datang lagi, bisiknya. Yuda tidak menjawab. Matanya tertuju pada sudut kamar. Di sana, perempuan itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Bajunya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Air menetes dari ujung rambutnya, membasahi lantai. Dan perlahan, ia melangkah mendekat. Perempuan itu melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya diiringi suara tetesan air yang jatuh ke lantai. Cip, cip, cip. Desi memejamkan mata. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram lengan Yuda sekuat tenaga. Mas, dia semakin dekat. Bisiknya hampir tak terdengar. Yuda tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah sosok itu dengan napas tertahan. Perempuan itu berhenti beberapa langkah dari tempat tidur mereka. Suasana menjadi sangat dingin. Lalu, perlahan kepalanya terangkat. Rambut panjang yang menutupi wajahnya tersibak sedikit oleh hembusan angin yang entah datang dari mana. Sepasang mata terlihat kosong, namun penuh dengan kesedihan yang dalam. Desi tidak kuat lagi. Pergi, tolong pergi, ucapnya dengan suara bergetar. Sosok itu diam, lalu terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan yang datang dari dalam air. Kembalikan. Yuda menelan ludah. Apa maksudmu? Kembalikan. Yang kau buang. Suara itu bergema aneh, seolah keluar dari banyak arah sekaligus. Yuda terdiam. Dalam sekejap, ia teringat sampah yang ia buang di dekat sendang mas. Desi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Yuda akhirnya memahami. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, sosok itu menghilang. Begitu saja. Namun kali ini, ia tidak benar-benar pergi. Karena suara tetesan air masih terdengar. Dan aroma harum itu tetap memenuhi ruangan. Pagi itu, mereka tidak lagi bisa menganggap semua itu sebagai kebetulan. Yuda duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya pucat dan matanya tampak lelah. Desi duduk di sampingnya. Mas, kita harus melakukan sesuatu, katanya pelan. Yuda mengangguk. Aku tahu. Ia menghela napas panjang. Ini salahku. Desi tidak menyalahkannya, tetapi ia juga tidak membantah. Yang penting sekarang kita perbaiki, jawab Desi lembut. Yuda menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia terlihat benar-benar menyesal. Siang ini aku akan ke Sendang, katanya. Desi langsung menegang. Jangan sendiri, Mas. Aku harus lihat apa yang sebenarnya terjadi. Desi menggenggam tangannya. Aku ikut.
Yuda sempat ingin melarang, tetapi akhirnya ia mengangguk. Menjelang siang, mereka berjalan menuju Sendang Wangi Asih. Langkah mereka pelan, penuh kehati-hatian. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin. Suasana di sekitar Sendang tampak sunyi, meskipun matahari bersinar terang. Sendang itu sendiri terlihat tenang. Airnya jernih, bahkan tampak indah. Namun ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada satupun serangga yang terdengar. Tidak ada suara burung, hanya kesunyian. Yuda menelan ludah. Ini tempatnya. Desi berdiri di belakangnya, memegang ujung bajunya. "Mas, aku tidak enak perasaan," bisiknya. Yuda mengangguk pelan. Matanya kemudian tertuju pada sesuatu di pinggir Sendang. Kantong sampah yang ia buang beberapa hari lalu. Namun anehnya, kantong itu tidak tampak kotor atau rusak, seolah baru saja diletakkan. Padahal seharusnya sudah basah atau hanyut. "Mas," suara Desi gemetar. Yuda berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat. Saat ia hendak mengambil kantong itu, tiba-tiba, cip, suara tetesan air terdengar dari dalam Sendang. Yuda membeku. Perlahan, permukaan air beriak. Lalu, sesuatu muncul. Rambut hitam panjang muncul dari dalam air. Desi menutup mulutnya, menahan teriakan. Perlahan, kepala seorang perempuan muncul dari permukaan Sendang. Air mengalir dari wajahnya. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Yuda. "Kenapa kau mengotori tempatku?" Suaranya terdengar lirih, namun jelas. Yuda mundur selangkah. Aku tidak tahu." Perempuan itu tersenyum tipis, namun senyum itu tidak menenangkan. "Semua tahu." Desi menarik tangan Yuda. "Mas, ayo pergi." Namun kaki Yuda terasa berat. Perempuan itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Air di Sendang mulai bergerak, seolah mengikuti perintahnya. "Kembalikan," ucapnya. Lagi, Yuda dengan gemetar mengambil kantong sampah itu. Aku akan membersihkannya," katanya. Perempuan itu menatapnya tanpa berkedip, lalu perlahan tenggelam kembali ke dalam air. Permukaan Sendang kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan tergesa, Yuda dan Desi kembali ke rumah. Wajah mereka pucat. Sesampainya di rumah, Yuda langsung membersihkan semua sampah dan membuangnya ke tempat yang seharusnya. Namun anehnya, gangguan tidak berhenti. Malam itu, suara tetesan air masih terdengar, bahkan lebih keras. Cip, cip, cip. Dan kali ini bukan hanya suara. Lantai rumah kembali basah. Jejak air terlihat dari pintu belakang menuju kamar mereka. Desi menangis pelan. "Mas, kita sudah mengembalikan. Kenapa masih begini?" Yuda tidak bisa menjawab. Ia mulai merasa putus asa. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok dari pintu belakang. Mereka saling berpandangan. "Mas, jangan dibuka," bisik Desi. Namun, ketukan itu semakin keras. Tok, tok,
Tok, seolah memaksa untuk dibukakan. Dan di sela ketukan itu, terdengar suara perempuan. "Kau belum selesai." Desi menutup telinganya. Yuda mundur perlahan. Kini ia sadar, masalah ini tidak sesederhana mengembalikan sampah. Mereka telah melanggar sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan tindakan biasa. Yuda menatap Desi. "Kita harus cari Mbak Sutrisno." Desi mengangguk cepat. "Besok pagi kita ke sana," lanjut Yuda. Namun malam itu terasa sangat panjang. Ketukan di pintu tidak berhenti. Suara air semakin memenuhi rumah. Dan bayangan perempuan itu mulai terlihat di setiap sudut, menunggu, mengawasi, dan perlahan mendekat. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Yuda dan Desi. Ketukan di pintu belakang tidak berhenti hingga menjelang subuh. Suara tetesan air terus terdengar, bahkan semakin jelas, seolah memenuhi seluruh ruangan. Lantai rumah basah, dingin, dan berbau harum yang kini terasa menusuk. Desi hampir tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya. "Mas, aku tidak kuat," katanya lirih. Yuda menatapnya dengan perasaan bersalah yang semakin dalam. Ia menggenggam tangan Desi erat. "Kita akan ke Mbah Sutrisno pagi ini. Apapun yang terjadi, kita harus selesaikan," ucapnya tegas. Desi mengangguk meskipun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Saat matahari mulai terbit, suasana rumah perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada lagi jejak air yang baru. Namun bekas basah di lantai masih terlihat, seolah menjadi bukti bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi. Tanpa membuang waktu, Yuda dan Desi segera bersiap. Rumah Mbah Sutrisno berada cukup jauh, melewati jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan. Mereka harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan dan semak belukar. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi. Desi berjalan di belakang Yuda, sesekali menoleh ke belakang, seolah merasa ada yang mengikuti. "Mas, kamu merasa tidak?" bisiknya. "Merasa apa?" tanya Yuda. "Seperti ada yang mengawasi." Yuda tidak menjawab. Ia sendiri merasakan hal yang sama. Namun ia memilih untuk terus berjalan. Setelah hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Halamannya bersih, dengan beberapa tanaman obat yang tertata rapi. Seorang lelaki tua duduk di teras, mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya sudah memutih, tetapi sorot matanya tajam dan tenang. "Mbah Sutrisno," ucap Yuda pelan. Lelaki itu menatap mereka, seolah sudah mengetahui kedatangan mereka. "Kalian dari rumah dekat Sendang Wangi Asi," katanya tanpa bertanya. Yuda dan Desi saling berpandangan. "Iya, Mbah," jawab Yuda. Mbah Sutrisno menghela napas panjang. "Sudah terjadi." "Ya." Desi menunduk. "Kami diganggu, Mbah," Yuda melanjutkan. "Saya membuang sampah di dekat Sendang." Mbah Sutrisno menutup matanya sejenak. "Itu bukan sekadar tempat air," katanya pelan. "Itu tempat yang dijaga. Sudah lama sekali.
Penunggunya perempuan, tanya Desi dengan suara gemetar. Mbah Sutrisno mengangguk. Ia bukan makhluk jahat, tetapi ia menjaga keseimbangan. Siapapun yang merusak akan diingatkan. Diingatkan seperti ini, Mbah, tanya Yuda. Kalau hanya diingatkan, kalian tidak akan sampai ketakutan seperti sekarang, jawab Mbah Sutrisno. Yuda menelan ludah. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanyanya. Mbah Sutrisno membuka matanya dan menatap mereka dalam-dalam. Kalian harus meminta maaf, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan niat yang tulus. Desi mengangguk cepat. Kami mau, Mbah. Ada syaratnya, lanjut Mbah Sutrisno. Apa saja, Mbah? Tanya Yuda. Kalian harus datang ke Sendang saat malam, membawa air bersih, bunga, dan membersihkan area di sekitarnya. Dan yang paling penting, jangan ada rasa sombong. Yuda terdiam. Ia sadar, selama ini ia memang meremehkan semua peringatan. Saya akan lakukan, Mbah, katanya akhirnya. Mbah Sutrisno berdiri perlahan. Aku akan ikut. Ini tidak bisa kalian lakukan sendiri. Desi merasa sedikit lega. Malam itu, mereka kembali ke Sendang Wangi Asih. Langit gelap tanpa bulan. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Yuda membawa ember berisi air bersih. Desi membawa bunga. Mbah Sutrisno berjalan di depan, memimpin langkah mereka. Suasana terasa berbeda dari siang hari. Lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih hidup dalam cara yang tidak terlihat, Bah, bisik Desi. Tenang, jangan takut. Selama niat kalian baik, tidak akan terjadi apa-apa, jawab Mbah Sutrisno. Mereka sampai di tepi Sendang. Airnya tampak lebih gelap malam itu. Mbah Sutrisno berhenti. Mulai, Yuda dan Desi saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka mulai membersihkan area sekitar Sendang. Daun-daun kering dikumpulkan. Sampah-sampah kecil yang tersisa dibersihkan. Setelah itu, Yuda menuangkan air bersih ke pinggir Sendang. Desi menaburkan bunga dengan tangan gemetar. Kemudian, Mbah Sutrisno memberi isyarat. Sekarang, sampaikan. Yuda melangkah maju. Ia menunduk. Saya minta maaf karena sudah merusak tempat ini, ucapnya dengan suara tulus. Desi ikut menunduk. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Suasana hening. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Air di Sendang beriak, cip. Suara tetesan air kembali terdengar. Perlahan permukaan air bergolak dan perempuan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya kini terlihat pucat, tetapi tidak menakutkan seperti sebelumnya. Ada kesedihan di matanya. Ia menatap Yuda. Apakah kau mengerti sekarang? Tanyanya pelan. Yuda mengangguk. Saya mengerti. Saya salah. Perempuan itu menatap Desi. Kau tidak bersalah, tetapi kau ikut menanggung, katanya. Air mata Desi jatuh. Saya hanya ingin hidup tenang. Perempuan itu terdiam. Lalu perlahan, ekspresinya berubah. Tidak lagi marah, hanya lelah.
jaga tempat ini. Dan jangan ulangi. Yuda mengangguk cepat. Saya janji. Perempuan itu menatap mereka untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan tenggelam kembali ke dalam sendang. Air kembali tenang. Angin berhenti. Suasana menjadi hening. Mbah Sutrisno menghela napas panjang. Sudah, Desi menatap sekeliling. Dia pergi? Dia tidak pergi, jawab Mbah Sutrisno. Dia hanya kembali menjaga. Yuda merasa beban berat di dadanya perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia bisa bernapas dengan lega. Namun sebelum mereka pergi, Mbah Sutrisno berkata pelan, "Ini belum sepenuhnya selesai." Yuda menoleh. Maksudnya, "Bah, kalian sudah meminta maaf. Tapi kalian harus membuktikan bahwa kalian benar-benar berubah." Desi mengangguk. "Kami akan menjaga tempat ini." Mbah Sutrisno tersenyum tipis. "Kalau begitu, kalian akan baik-baik saja." Mereka pun pulang dengan langkah yang lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, malam terasa damai. Namun di dalam hati mereka masih ada satu pertanyaan. Apakah benar semuanya sudah berakhir? Atau masih ada sesuatu yang tersisa? Malam setelah mereka kembali dari Sendang Wangi Asih terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak gangguan itu muncul, rumah kecil di pinggir kota itu kembali sunyi dalam arti yang menenangkan. Tidak ada suara tetesan air, tidak ada aroma harum yang mengganggu, tidak ada ketukan di pintu belakang. Desi duduk di ruang tamu sambil menarik napas panjang. "Mas, rasanya seperti mimpi," katanya pelan. Yuda mengangguk. Wajahnya masih menyimpan sisa kelelahan, tetapi kini terlihat jauh lebih tenang. "Semoga benar-benar sudah selesai," jawabnya. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perlahan kembali normal. Setiap pagi, Desi kembali menjalani rutinitasnya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mulai menanam beberapa bunga di halaman belakang. Namun kini, ia selalu berhenti sejenak untuk menatap ke arah sendang. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. Yuda pun berubah. Ia tidak lagi meremehkan hal-hal yang sebelumnya ia anggap sekadar mitos. Setiap sore, ia menyempatkan diri membersihkan halaman, memastikan tidak ada sampah yang berserakan, terutama di arah menuju sendang. Suatu sore, Desi menghampirinya. "Mas, kita ke sana lagi yuk," katanya. Yuda menoleh. "Ke sendang?" Desi mengangguk, bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga. Yuda tersenyum tipis. "Ayo." Mereka berjalan bersama menuju Sendang Wangi Asih. Langit sore itu cerah. Angin berhembus lembut. Suasana terasa damai, sangat berbeda dari sebelumnya. Saat sampai di tepi sendang, mereka berhenti. Airnya jernih, tenang, indah, tidak ada lagi kesan mencekam. Desi tersenyum. "Sekarang rasanya berbeda ya, Mas?" Yuda mengangguk. "Iya." Mereka duduk di pinggir sendang. Tidak lama, Desi berkata pelan, "Mas, kamu masih ingat apa yang dia katakan?" Yuda terdiam sejenak. "Jaga tempat ini,"
Desi mengangguk. Mungkin itu bukan hanya untuk sendang ini. Yuda menatapnya. Maksudmu? Untuk semuanya. Lingkungan, tempat tinggal, bahkan hal-hal yang tidak kita lihat, jelas Desi. Yuda tersenyum. Kamu benar. Ia menatap permukaan air. Kadang kita terlalu merasa tahu segalanya, sampai lupa untuk menghormati sesuatu yang lebih besar. Desi menggenggam tangannya. Yang penting, kita sudah belajar. Beberapa hari kemudian, mereka kembali mengunjungi Mbah Sutrisno. Lelaki tua itu tampak tersenyum melihat mereka. Sudah tenang sekarang? Dan Yanya. Sudah, Mbah, jawab Yuda. Terima kasih sudah membantu kami, kata Desi tulus. Mbah Sutrisno mengangguk. Bukan saya yang membantu, kalian sendiri yang mau berubah. Yuda menunduk. Kami hampir terlambat menyadari. Mbah Sutrisno tersenyum tipis. Tidak pernah terlambat untuk memperbaiki. Desi menatapnya. Mbah, perempuan di sendang itu, siapa sebenarnya? Mbah Sutrisno terdiam sejenak. Tidak semua hal harus diketahui, jawabnya pelan. Jang Penting, kalian sudah tahu bagaimana bersikap. Desi mengangguk pelan. Waktu terus berjalan, bulan demi bulan berlalu. Rumah kecil itu kini benar-benar menjadi tempat yang hangat bagi Yuda dan Desi. Tawa mulai kembali terdengar. Kehidupan yang sederhana justru terasa lebih bermakna. Mereka juga mulai dikenal oleh warga sekitar sebagai pasangan yang ramah dan peduli lingkungan. Yuda bahkan ikut membantu kerja bakti membersihkan area sekitar, termasuk jalan menuju sendang. Suatu pagi, seorang tetangga berkata, sekarang sendang itu terasa lebih terawat. Yuda hanya tersenyum. Semua karena kita menjaganya bersama. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Desi kembali berdiri di halaman belakang. Angin berhembus lembut dan untuk sesaat, ia mencium aroma yang sama. Harum, namun kali ini tidak menakutkan, justru menenangkan. Desi menutup mata sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih, bisiknya pelan. Di Wan, permukaan sendang wangi asi berkilau, terkena cahaya senja. Tenang, damai, seolah tidak pernah menyimpan amarah. Seolah hanya menunggu untuk dihormati. Yuda menghampiri Desi dari belakang. Kamu kenapa? Tanyanya. Desi menoleh sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hanya merasa semuanya sudah benar-benar selesai. Yuda mengangguk. Ia merangkul bahu Desi. Mereka berdiri bersama, memandang ke arah sendang. Dan di dalam keheningan sore itu, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada ketenangan dan pelajaran berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dilihat, namun tetap harus dihormati.